Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI sejatinya adalah salah satu lembaga vital penyelenggara pemilu. Saking vitalnya, Bawaslu diberikan kewenangan besar untuk memeriksa, mengkaji, bahkan memutuskan pelanggaran pemilu. Namun sayang, Bawaslu saat ini dinilai seperti macan ompong. Tidak bisa tegas dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kecurangan pemilu. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, Bawaslu bukan pajangan. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Bawaslu bukan pajangan. Untuk apa Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu ada? Ia dibentuk sebagai lembaga resmi yang mengawasi penyelenggaraan pemilu agar berlangsung sebagaimana mestinya. Posisinya penting, sangat penting, perannya vital, amat vital. Saking penting dan vitalnya Bawaslu, undang-undang pun memberikan kewenangan besar, sangat besar kepada lembaga ini. Bawaslu, misalnya, berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu. Bawaslu juga punya kewenangan memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu, pun dengan pelanggaran politik uang. Dengan kewenangan itu, Bawaslu seharusnya seperti macan dengan gigi tajam, ia mutlak garang, pantang ompong dalam menyikapi setiap dugaan pelanggaran baik yang dilakukan kontestan maupun koleganya, yakni Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Bawaslu dibentuk agar para pihak dalam pemilu patuh pada aturan main, tidak seenaknya main-main. Namun faktanya, Bawaslu kerap bersikap dan berperilaku sebaliknya. Ia yang seharusnya super tegas, nirkompromi, tak jarang justru melunglaikan diri. Utamanya kepada KPU, beberapa kali Bawaslu tak berdaya menyikapi dugaan ketidakberesan yang ada. Bawaslu juga hobi melakukan hal-hal normatif. Terkini, mereka mengaku mengirimkan surat kepada KPU perihal karut-marut penggunaan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Tak cuma sekali, surat itu dilayangkan 3 kali. Intinya, Bawaslu meminta KPU memperbaiki proses rekapitulasi suara dengan titik berat konversi penjumlahannya karena ada perbedaan. Bawaslu menekankan, sebagai alat bantu, Sirekap mesti mencerahkan bukan malah menggelapkan, apalagi memantik kekisruhan. Memang Sirekap yang seharusnya mempermudah masalah malah menghadirkan masalah. Banyak ketidakberesan di sana. Mencuat pula kecurigaan bahwa di balik ketidakberesan itu ada apa-apanya. Kisru di Sirekap bahkan dinilai bagian dari desain besar kecurangan pemilu. Pada konteks itu, Bawaslu benar mempermasalahkan Sirekap. Namun Bawaslu salah jika sekadar mengirim surat ke KPU. Rakyat tidak butuh surat-suratan antar lembaga, tapi menunggu tindakan nyata untuk membenahi kekeliruan yang ada. Yang lebih dinantikan lagi ialah keberanian Bawaslu menindak kecurangan yang mungkin dilakukan KPU. Bawaslu dan KPU bukan seperti sejoli berpacaran, yang kalau ada masalah lalu mempertanyakan lewat surat. Bawaslu adalah pengawas pemilu, termasuk pengawas KPU yang mutlak berlaku tegas ketika ada dugaan penyimpangan. Bawaslu dibentuk oleh undang-undang bukan sebagai lembaga yang mudah pasrah, gampang cengeng. Sayangnya, dua sifat itu yang beberapa kali dipertontonkan. Sebelumnya, Bawaslu lebih gemar berkuar-kuar di media massa betapa mereka kesulitan mendapatkan akses data pemilu dari KPU. Mereka misalnya tak dapat mengakses penuh sistem informasi partai politik atau SIPOL, sehingga tak bisa leluasa mengawasi proses verifikasi. Begitu pula tatkala KPU melangsungkan tahapan pendaftaran bakal calon anggota legislatif. Bawaslu cuma diberi waktu 15 menit untuk membaca sistem informasi pencalonan atau SILON. Lalu dalam proses pemutakhiran daftar pemilih, Bawaslu berulang kali protes karena tak memperoleh data secara detail. Begitulah nasib Bawaslu di mata KPU yang sebenarnya sederajat, setara sebagai penyelenggara pemilu. Bawaslu ibarat ada tapi tiada, ada tidak menggenapkan, tiada tak mengganjilkan. Celakanya lagi, Bawaslu seolah menikmati ketidakberdayaan itu, padahal
Bawaslu bisa memberikan sanksi atau setidaknya membuat rekomendasi yang jika tak dijalankan oleh KPU dapat berkonsekuensi hukum pidana penjara. Pun Bawaslu dapat menyeret KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Bawaslu bukan pajangan, mereka juga bukan pekerja sukarela, melainkan digaji negara. Bahkan 2 hari sebelum pencoblosan, Presiden Joko Widodo menaikkan tunjangan kinerja mereka. Kalau kemudian cuma berkeluh kesah, sekadar berkirim surat, dan suka lepas tangan ketika ada dugaan penyelewengan dalam pemilu, buat apa mereka ada? Hah? Bawaslu bukan pajangan, itulah topik editorial malam hari ini dan saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Dewan Redaksi Media Group. Sudah ada Bang Gaudensius Suhardi. Selamat malam Bang Gaudens. Selamat malam, Sylvia. Bang Gaudens, kalau tidak besok itu tanggal 20 Maret KPU akan mengumumkan hasil rekapitulasi nasional, tapi sampai hari ini kita lihat sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap masih bermasalah. Sudah 3 kali Bawaslu menyurati KPU, tidak ada guna ya Bang? Ya, tidak ada respon dari KPU atau responnya biasa-biasa saja. Dan mestinya dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPU, kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 2017, Bawaslu bisa berbuat banyak untuk menyelesaikan persoalan Sirekap. Sirekap memang sebagai alat bantu, tetapi alat bantu itu bisa berubah wujudnya menjadi alat intimidasi perasaan banyak orang yang protes terhadap Sirekap itu. Dan kenapa Bang 3 kali Bawaslu, kan kalau kita tanya Bawaslu mengatakan bahwa mereka sudah mengambil langkah. 3 kali menyurati apakah tidak cukup? Justru itulah yang digugat di editorial. Kalau hanya berkirim surat, apa bedanya orang dengan yang berpacaran? Atau dengan kata lain, Bawaslu dengan kewenangan yang luas yang diberikan oleh undang-undang, adanya tidak menggenapkan, tiadanya pun tidak mengganjilkan. Karena itu Bawaslu perlu merefleksi dirinya. Mengapa? Karena menurut Undang-Undang Pemilu, peran Bawaslu itu sangat penting pada setiap tahapan pemilu itu. Kita harus katakan bahwa demokrasi atau keberhasilan pemilu itu tidak cuma pada hasil akhirnya, tetapi memastikan seluruh proses tahapan-tahapan pemilu itu berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Siapa yang menentukan bahwa tahapan-tahapan pemilu 2024 itu sudah berjalan sesuai aturan atau tidak? Ya Bawaslu yang menentukan. Nah, pada titik itu kita katakan Bawaslu seperti macan kertas saja. Macan kertas, oke. Bang Gaudens, semakin kesini dugaan kecurangan pemilu itu semakin banyak bukti yang katanya sudah dikumpulkan, baik itu oleh paslon 01, 03, bahkan 02. Tapi Bang, apakah ini juga kian menunjukkan bahwa kerja Bawaslu itu memang buruk sejak awal, sejak tahapan pra-TPS? Makanya kesalahan itu, kecurangan itu dugaannya menumpuk di belakang dan berharap diselesaikan di MK. Padahal seharusnya Bawaslu kan sudah ada di situ sejak awal. Ya, persoalannya Bawaslu melakukan pengawasan pemilu 2024 itu lebih kepada formalitas. Seperti kalau ada persoalan kirim surat. Dikiranya dengan surat bisa menyelesaikan persoalan. Padahal Bawaslu itu punya kewenangan eksekusi atas segala penyimpangan-penyimpangan penyelenggaraan undang-undang pemilu. Dan terkait dengan Sirekap misalnya, itu pada mulanya kan tujuan bagus gitu kan. Tiba-tiba kok di dalam perjalanan Sirekap itu saya katakan tadi mengintimidasi perasaan banyak orang. Karena apa? Karena semakin dalam orang mengetahui, semakin dalam juga persoalannya. Nah, persoalan-persoalan yang dalam terkait dengan Sirekap itu mestinya menjadi pengawasan Bawaslu. Akan tetapi Bawaslu hanya berkirim surat. Jadi harusnya bagaimana Bang? Kalau misalnya memang dianggap yang benar, itu harus seperti apa Bawaslu terkait dengan Sirekap ini? Ya harus bertindak dan harus memastikan
KPU melaksanakan seluruh pengawasan yang diberikan oleh Bawaslu. Karena undang-undang memang mengatakan bahwa KPU wajib memperhatikan seluruh hasil-hasil pengawasan Bawaslu. Kalau tidak diperhatikan oleh KPU, KPU bisa dipersalahkan dan KPU bisa diadukan misalnya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ya. Ini Bawaslu kan bisa melaporkan KPU ke DKPP ya, Bang? Oh iya, terkait sipol terkait dengan sistem informasi partai politik, Bawaslu bahkan melaporkan ke Dewan Pengawas Pemilu ya. Tetapi terkait dengan Sirekap, sepertinya Bawaslu melunglaikan dirinya. Jadi Bawaslu melumpuhkan seluruh jarinya sehingga tidak bisa menunjuk KPU terkait dengan mana salah mana benarnya. Sehingga kemudian kalau misalnya ada anggapan bahwa kekacauan Sirekap itu adalah bagian dari desain kecurangan itu sendiri, jadi wajar-wajar saja kalau orang punya pemikiran seperti itu, Bang? Ya wajar karena diberikan ruang seluas-luasnya untuk adanya interpretasi itu. Kalau sejak awal Bawaslu turun tangan terkait dengan persoalan Sirekap, tidak cuma mengirim surat gitu, tentu tidak akan ada persoalan seperti ini sekarang gitu. Jadi ini sebetulnya sistem yang ditujukan sebagai alat bantu malah ujungnya menyusahkan ya, Bang? Ya alat bantu yang menjadi alat masalah sekarang ini. Dan Bawaslu akhirnya menjadi bagian dari masalah itu karena tidak berbuat apa-apa. Oh iya, dari awal makanya tadi dikatakan adanya tidak menggenapkan, tiadanya tidak mengganjilkan Bawaslu itu. Oke, kalau begitu Bang, besok itu sudah akan, entah itu besok, entah itu tanggal 20 dan kemudian punya waktu maksimal 3 hari untuk mengajukan gugatan ke MK. Di MK-nya nanti juga akan ditanyai kan Bang, kalau misalnya dari peserta pemilu itu mengajukan gugatan, apakah sudah pernah ke Bawaslu? Nah, Bawaslu apakah akan menjadi bagian yang nanti akan dimintai keterangan pada saat di MK? Ya tentunya Bawaslu menjadi para pihak yang ikut di dalam sengketa pemilu karena dia penyelenggara pemilu. Hakikatnya Bawaslu itu sama seperti KPU adalah penyelenggara pemilu yang diatur di dalam konstitusi. Tetapi kita harus memahami bahwa setelah 3 hari diumumkan baru diajukan ke MK, MK hanya punya waktu 14 hari untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang terkait dengan kepemiluan itu. Apakah MK punya waktu? Karena itu mestinya seluruh persoalan itu, misalnya terkait dengan persoalan administrasi pemilu itu diselesaikan oleh Bawaslu. Kalau ada pidananya tentu ada gakum di sana. Baik, nanti kita akan lihat bagaimana tanggapan dari Bawaslu karena ternyata masih cukup banyak kasus-kasus yang tengah ditangani oleh Bawaslu dan mungkin tidak akan terkejar selesai sampai sebelum 20 Maret. Nanti kita akan bahas pemirsa, usai jeda. Ada pernyataan dari anggota Bawaslu RI, Loli Suhenti, yang mengatakan bahwa dalam konteks ini maksudnya adalah sidang pelanggaran pemilu. Kami berupaya untuk bisa dilakukan pengambilan keputusan secepatnya sebelum tanggal 20 Maret 2024, sebelum penetapan, kecuali perkara-perkara yang memang sifatnya lebih kompleks. Kemudian disampaikan juga, berupaya untuk bisa dilakukan pengambilan keputusan secepatnya. Tadi ya sudah ya, kemudian ya kurang lebih seperti itu. Nah Bang Gaudens, apakah kita bisa memaklumi bahwa memang ada perkara-perkara yang lebih kompleks sehingga mungkin mundur penyelesaiannya? Apakah kita bisa memaklumi alasan-alasan Bawaslu yang seperti ini? Ya sebetulnya sih tidak ada perkara yang kompleks ya. Mengapa? Karena kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 7 2017 itu kan jelas sekali ya. Misalnya Bawaslu itu menyelesaikan dan memutuskan terkait persoalan pelanggaran administrasi pemilu. Bawaslu memutuskan terkait dengan dugaan politik uang. Bawaslu menyelesaikan, menuntaskan kasus-kasus terkait dengan netralitas aparatur sipil negara. Karena itu apanya yang menjadi kompleks gitu. Sama seperti hal yang Sirekap itu. Bawaslu sudah mengirim surat 3 kali, dianggapnya pengawasan itu cukup lewat surat saja. Kalau korespondensi itu yang dianggap sebagai pengawasan,
ya kasihan banget Bawaslu itu sudah dibayar begitu besar ya oleh negara, sayang uang negara gitu. Oke, Bawaslu itu tidak hanya di pusat, tapi juga banyak di setiap daerah itu ada Bawaslu. Dan biasanya dugaan-dugaan kecurangan itu juga banyak dilaporkan oleh peserta pemilu yang ada di daerah, Bang Gaudens. Tapi apakah Bang Gaudens juga melihat sama saja, apa lebih parah lagi Bawaslu di daerah itu malahan mereka sangat rentan untuk diintimidasi? Ya, Bawaslu daerah itu memang karena lingkupnya kecil ya, lebih mudah, lebih sangat terasa kalau ada tekanan-tekanan ketimbang Bawaslu di pusat gitu. Karena itu mestinya Bawaslu pusat itu memberikan bantuan atau bimbingan kepada Bawaslu di daerah, termasuk Panwaslunya, sehingga persoalan itu tidak semuanya diselesaikan di pusat. Sekarang ini kan terkesan seluruh carut-marut, dugaan carut-marut pelaksanaan pemilu itu harus diselesaikan di Jakarta. Padahal aparatnya Bawaslu itu ada sampai di daerah-daerah gitu. Seperti misalnya Bang, dugaan politisasi Bansos. Itu kan sudah ada cukup lama ya, ketika Bansos itu gencar sekali dibagi-bagikan, sudah ada aduan-aduan soal dugaan politisasi Bansos. Tapi kita tidak pernah mendengar secara spesifik apa langkah Bawaslu dalam menangani dugaan kecurangan politisasi Bansos. Yang ada dari Bawaslu kan paling banyak itu pendapat pribadi-pribadi anggota Bawaslu, bahkan ada yang mengatakan tidak ada politisasi Bansos, padahal tidak pernah dilakukan penyelidikan soal itu. Jadi Bawaslu itu lebih cepat, terutama orang per orangnya, lebih cepat mengambil kesimpulan daripada melakukan penyelidikan. Padahal tugas Bawaslu itu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran tadi juga melakukan penyelidikan, bukan hanya mengambil kesimpulan. Bawaslu memang dibatasi oleh waktu. Setiap persoalan itu hanya bisa diselesaikan dalam 14 hari. Tetapi hakikat adanya Bawaslu itu untuk menjamin bahwa setiap warga negara itu haknya tidak diperkosa oleh siapapun. Ada yang menyebut Bang Gaudens bahwa pemilu kita kali ini adalah pemilu yang paling brutal. Bahkan Prabowo sendiri mengatakan demokrasi itu sangat berantakan, melelahkan dan juga mahal. Ada peran dari Bawaslu sehingga akhirnya mengakibatkan semua itu? Apakah ini termasuk salah satu kegagalan dari Bawaslu? Ya, kalau demokrasi itu mahal, ya memang mahal, itu yang kita pilih. Kalau tidak mau mahal, ya jangan pilih demokrasi kan. Pemerintahan yang otoriter itu ongkosnya tidak terlalu mahal, tetapi nyawa manusia paling murah di situ. Nah, kita tidak memilih itu, kita memilih demokratisasi. Karena itu terkait dengan pemilu sebagai perwujudan demokratisasi, adanya Bawaslu itu untuk menjamin bahwa demokratisasi itu berjalan sebagaimana apa adanya. Apa sih apa adanya dalam demokratisasi itu? Itu berarti setiap orang itu menggunakan hak pilihnya tanpa intimidasi apapun. Kalau disebut pemilu itu adalah pemilu yang paling brutal, Bawaslu adalah perannya menjadi bagian yang membuat pemilu itu menjadi brutal? Ya, mestinya dia yang bertanggung jawab supaya tidak brutal. Kalau terjadi brutal itu berarti terjadi pembiaran. Karena tadi seperti di dalam editorial dikatakan selama ini Bawaslu itu seperti macam ompong gitu, hanya bisa melakukan korespondensi, padahal banyak mekanisme penyelesaian persoalan antara Bawaslu dan KPU. Jika tidak ada kesepakatan di sana, bisa dinaikin ke Dewan Pengawas Pemilu. Ya, sudah ada upaya untuk memintai tanggapan ataupun pertanggungjawaban dari KPU dan Bawaslu yang dicoba dilakukan oleh Komisi 2 DPR RI. Nanti kita akan bahas, pemirsa, usai jeda tetaplah di Editorial Malam. Oke, dari anggota Komisi 2 DPR RI, Aminur Rahman, kata-kata terakhirnya itu Bang, Bawaslu ikut bertanggung jawab atas dugaan kecurangan yang terjadi pada pemilu 2024 ini, atas kegaduhan yang terjadi di pemilu 2024 ini. Kalau begitu yang bisa dilakukan DPR untuk memintai pertanggungjawaban dari KPU dan Bawaslu ini apa, Bang?
Ya tidak ada mekanisme lain, DPR mesti menggunakan hak-hak konstitusionalnya. Hak paling konkret untuk dilakukan misalnya hak melakukan penyelidikan, itu berarti DPR harus menggunakan hak angket. Atau dia punya hak bertanya atau hak interpelasi ya. Nah hak-hak itu yang mestinya dipakai oleh DPR. Komisi 2 sebagai mitra kerja dari KPU dan Bawaslu juga bisa memanggil kedua lembaga itu di dalam rapat dengar pendapat di DPR. Akan tetapi itu juga belum bisa terlaksana sampai sekarang. Betul. Walaupun sudah diundang, karena KPU masih sibuk melakukan rekapitulasi gitu. Jangan sampai mengutip pendapat anggota DPR tadi, kegaduhan pemilu ini menjadi bagian dari tanggung jawab Bawaslu yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Baik, oke. Kita akan lihat apa tanggapan masyarakat. Kami membuat polling di media sosial Metro TV melalui akun X @metrotv dengan pertanyaan, perlukah adanya perubahan dalam regulasi yang mengatur Bawaslu untuk bisa meningkatkan kinerjanya? 92% netizen mengatakan ya, sangat diperlukan. Kemudian juga ada komen dari netizen, dari @Heru Gunawan, Bawaslu itu kayak supervisi lapangan, gak ngaruh dan gak mutu. Negara men-setting Bawaslu tidak kuat dan tidak dikasih kekuatan. Benarkah Bang Gaudis, lagi-lagi persoalannya adalah Bawaslu itu secara kewenangan dalam peraturan perundang-undangan itu tidak kuat kewenangan dari Bawaslu? Oh, malah sebaliknya. Kalau kita membaca dengan teliti Undang-Undang 7 2017 itu, kewenangan Bawaslu itu sangat-sangat banyak. Tadi saya katakan di antara kewenangan Bawaslu misalnya itu menyelesaikan pelanggaran administrasi, menyelesaikan dugaan politik uang, juga yang terkait dengan aparatur sipil negara gitu. Hanya saja yang menjadi soal bukan pada regulasinya, tetapi KPU tidak punya nyali sih ya. KPU dan Bawaslu ya. Bawaslu-nya tidak punya nyali. Ini sudah kita bahas berkali-kali kalau kita itu menantikan taringnya Bawaslu itu seperti apa. Masih ada waktu tidak Bang untuk Bawaslu menunjukkan taringnya ketika para pihak yang kalah nanti diduga akan segera mengajukan gugatan ke MK. Nanti kan pertarungannya akan lebih banyak di MK. Bawaslu masih punya waktu untuk menunjukkan taringnya? Ya, setidaknya dia mengaku bahwa dirinya gagal, itu yang pertama. Untuk menyelesaikan persoalan lagi mungkin sudah tidak ada lagi. Karena apa? Karena pengaduan sudah selesai, apalagi sudah akan diumumkan hasil rekapitulasi suara nasional. Nanti Bawaslu itu menjadi pihak terkait di dalam gugatan-gugatan di Mahkamah Konstitusi. Yang diharapkan itu Bawaslu jujurlah pada dirinya sendiri. Baik, kalau begitu terima kasih Bang Gaudensius Suhardi sudah bergabung bersama kami di editorial malam hari ini. Dan pemirsa, demikianlah editorial malam. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.